Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita kenikmatan dan juga karunia sehingga pada sore hari ini kembali kita dimudahkan oleh Allah melangkahkan kaki menuju masjid di antara masjid-masjid Allah, menunaikan satu di antara kewajiban yang sudah diwajibkan atas kita, yaitu salat maghrib. Kemudian sekarang dilanjutkan dengan menghadiri majelis ilmu yang kita berharap semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang ikhlas, berkehendak untuk mengamalkan apa yang kita dengar, mengamalkan apa yang kita pelajari. Masih kita bersama kitab Situd Durar min usuli ahli al-athar yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi. Masih pada pembahasan Al-Aslu Thalith, fondasi yang ketiga tentang ittiba'ul kitabi wa sunnah ala fahmi salafis salih, mengikuti Al-Quran dan juga sunnah dengan pemahaman para salafus salih. Baik, kemarin terakhir sampai mana? Wa fi hadha tamsisun minhu. Ini belum. Baik. Man yaqra? Fadhal. Suhbati Nabi. Assalamualaikum. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyi wa iqamati dinihi fa'rifu lahum fadlahum wattaba'uhum fi atharihim wattabi'uhum. Assalamualaikum. Wattabi'uhum fi atharihim wa tamassaku bima istata'tum min akhlaqihim wa dinihim fa innahum kanu 'ala al-hadil mustaqim. Beliau mengatakan setelah menyebutkan ucapan Ibnul Qayyim tentang siapa mereka orang-orang yang an'amallahu alaihim, orang-orang yang sudah Allah berikan kenikmatan, dan beliau menyebutkan bahwasanya tidak diragukan bahwasanya para sahabat Nabi SAW mereka adalah orang yang paling berhak dengan sifat ini, yaitu sifat mendapatkan nikmat dari Allah. Oleh karena itu sebagian salaf ketika mereka menafsirkan as-siratul mustaqim wa ahluhu, ketika menafsirkan tentang jalan yang lurus dan siapa orang-orang yang menempuh jalan yang lurus, ada di antara mereka yang menafsirkan Abu Bakar, menafsirkan Umar, ada yang menafsirkan ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan pembatasan, tapi ini adalah penyebutan misal. Di antara orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus, mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, beliau menjelaskan di sini. Wa fi hadza tansisun minhu rahimahullah
Di dalam nukilan ini ada penjelasan secara gamblang oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ala anna afdhala man an'ama Allahu alaihi bil ilmi wal amal hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Secara nas beliau menyebutkan bahwasanya orang yang paling afdal, sebaik-baik orang yang Allah berikan nikmat kepadanya dengan ilmu dan juga amal, mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi nikmat di sini adalah nikmat ilmu dan juga nikmat amal. Dan sudah kita sebutkan sebelumnya mengapa orang-orang Yahud mereka dimurkai oleh Allah dan mengapa orang-orang Nasrani mereka dikatakan oleh Allah sebagai orang-orang yang sesat. Orang Yahudi karena mereka berilmu tapi kurang di dalam beramal. Adapun orang-orang Nasrani maka mereka semangat di dalam beramal tetapi mereka kurang di dalam ilmunya. Maka karena kurang salah satunya sehingga menjadi musibah bagi mereka, yang satunya mendapatkan musibah dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, adapun yang lain maka dia tersesat. Adapun orang yang terkumpul di dalamnya ilmu dan juga amal, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan nikmat. Makanya Syekh di sini mengatakan afdalu man an'ama Allahu alaihi bil ilmi wal amal. Siapakah mereka? Hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang paling berilmu dan mereka adalah orang yang paling beramal. Banyak di sana athar-athar yang menunjukkan tentang bagaimana kedalaman ilmu para sahabat. Dalam ilmu mereka adalah nomor satu. Dan banyak athar yang menunjukkan bagaimana amalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rijalan wa nisaan, baik yang laki-laki maupun yang wanita, yang seniornya maupun yang juniornya, yang mudanya maupun yang tuanya, maka mereka adalah contoh dan teladan bagi kaum muslimin setelah mereka di dalam masalah ilmu dan juga amalan. Afdalu man an'ama Allahu alaihi bil ilmi wal amal adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum syahidu tanzil. Mengapa mereka menjadi orang yang paling afdal dan paling mulia, orang yang paling banyak bagiannya di dalam ilmu dan juga amalan? Pertama, karena mereka menyaksikan turunnya Al-Quran. Dan ini adalah tambahan ilmu tersendiri bagi seseorang ketika mereka mengetahui sebuah ilmu dan mereka mengetahui langsung turunnya ilmu tersebut. Mengetahui langsung bagaimana turunnya sebuah ayat, sebabnya adalah kisah demikian, kisah demikian. Maka ini adalah tambahan ilmu bagi orang tersebut. Berbeda dengan orang yang tidak menyaksikan turunnya Al-Quran, turunnya ayat. Pemahaman dia tidak seperti orang yang menyaksikan langsung Al-Quran tersebut turun, atau bahkan terkadang salah memahami ayat karena dia tidak melihat langsung turunnya ayat tersebut. Tapi para sahabat Nabi SAW, mereka melihat langsung turunnya Al-Quran. Oh, kisah ini ya turun tentang kisah ini adalah ayat yang demikian, maka makna ayat ini adalah demikian dan demikian. Wa syahadu min hadir Rasul al-Karim ma fahimu bihi ta'wil as-salim.
dan mereka menyaksikan dari petunjuk Nabi SAW yang dengannya mereka memahami dengan penafsiran yang benar. Mereka menyaksikan bagaimana Nabi SAW melaksanakan Al-Quran. Karena apa yang beliau lakukan dan apa yang beliau ucapkan ini adalah penjabaran dari Al-Quran. Beliau SAW melaksanakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Apa yang beliau sampaikan adalah penjelasan dari wahyu, dan apa yang beliau laksanakan, yang beliau amalkan adalah pengamalan dari Al-Quran. Dan mereka langsung melihat bagaimana Nabi SAW melaksanakan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Mereka melihat langsung Al-Quran turun dan melihat langsung bagaimana Nabi mempraktikkan Al-Quran tersebut. Dan tentunya orang yang demikian, pemahaman mereka terhadap Al-Quran adalah pemahaman yang lebih dalam daripada yang lain. Mereka lah orang yang paling afdal yang mendapatkan nikmat ilmu dan juga amalan. Kama qala Ibnu Mas'udin, sebagaimana diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud, menunjukkan bahwasanya mereka para sahabat Nabi SAW adalah orang yang paling dalam ilmunya. Apa ucapan Abdullah bin Mas'ud? Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat. Barang siapa di antara kalian yang ingin meneladani, ingin mencari contoh, ingin mencontoh kepada orang lain, maka adalah dia mencontoh kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dan di sini beliau berbicara di zaman beliau. Siapa yang sudah meninggal dunia? Generasi mana yang sudah meninggal dunia? Mereka adalah para sahabat. Barang siapa di antara kalian yang ingin mencontoh, maka hendaklah dia mencontoh orang yang sudah meninggal dunia, yaitu yang di zaman beliau, ketika beliau berbicara dengan ucapan ini, mereka adalah para sahabat Nabi SAW. Fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah. Karena orang yang masih hidup tidak aman darinya fitnah. Orang yang masih hidup tidak aman darinya fitnah. Sekarang kita melihat dia di atas petunjuk secara zahir, tiba-tiba besok dia sudah munharif, dia sudah menyimpang dari agama. Karena hati manusia itu di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah SWT membolak-balikkan hati-hati manusia sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita mencontoh orang yang masih hidup, sekarang mungkin dia bisa dicontoh dan diteladani, belum tentu besok, seminggu lagi, sebulan lagi dia bisa dicontoh oleh orang lain. Makanya beliau mengatakan, kalau kita ingin mencontoh, mengambil teladan, maka teladanilah orang yang sudah meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia sudah aman, ya, sudah teruji keimanannya, sudah diketahui tentang pantasnya dia sebagai teladan dan contoh. Fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang beliau maksud? Mereka adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang harusnya kita contoh. Jangan kita mencontoh selain para sahabat. Ya, kalau para sahabat sudah dipuji oleh Allah dan juga Rasulnya, dan sudah teruji mereka keilmuannya dan juga amalan mereka. Adapun selain mereka, maka la tu'man alaihi fitnah. Kemudian beliau memperinci kenapa kita mengikuti
dan mencontoh para sahabat Nabi SAW. Kanu, mereka para sahabat Nabi SAW, afdhala hadhil ummah, karena mereka adalah sebaik-baik umat ini. Maka kita mencontoh, jangan tanggung-tanggung mencontoh orang yang paling afdal. Kita tidak mengingkari keutamaan si fulan dan fulan. Mungkin dia adalah guru kita, mungkin dia adalah syekh kita, mungkin dia adalah ustadz kita. Kita tidak mengingkari tentang keutamaan mereka, tapi kita ingin mencontoh orang yang paling afdal di antara umat ini. Afdal karena mereka dipuji oleh Allah dan juga Rasulnya. Nabi SAW, beliaulah yang mengatakan khairun nas, mereka adalah sebaik-baik manusia. Wa abarraha quluban, di antara kelebihan para sahabat Nabi SAW bahwasanya hati mereka adalah hati yang paling abar, yang paling baik, yang paling bersih, yang paling diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Wa a'maqaha ilman, hati mereka adalah hati yang paling bersih, yang paling baik, dan ilmu yang mereka miliki adalah ilmu yang paling dalam. Tidak ada orang yang lebih dalam ilmunya daripada para sahabat Nabi SAW. Dari sisi ilmu yang mereka miliki adalah ilmu yang paling dalam. Wa aqallaha takallufan, dan mereka adalah orang yang paling sedikit takalluf di dalam agamanya. Maksud dari takalluf di sini adalah membebani diri di luar kemampuannya. Mereka adalah orang yang sederhana di dalam agama. Bagaimana sederhananya? Belajar, menuntut ilmu dari Nabi SAW. Apa yang mereka pelajari, mereka amalkan. Sahih dari Allah, mereka benarkan. Ini perintah dari Nabi, mereka kerjakan. Ini larangan dari Nabi, mereka tinggalkan. Sederhana sekali di dalam agama. Tidak banyak membantah, ya, tidak banyak membebani diri. Demikian kesederhanaan para sahabat Nabi SAW. Ini perintah Nabi, ya sudah, anak kerjakan. Ini dilarang oleh Nabi, saya tinggalkan. Ini adalah kabar dari Allah, saya benarkan. Ini kabar dari Nabi SAW, saya benarkan. Tidak takalluf di dalam agamanya. Ya, tidak membebani diri di luar kemampuannya, membebani akalnya di luar kemampuannya. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian mutaakhirin, yang dia takalluf di dalam agamanya, membebankan kepada otaknya dan juga akalnya di luar tugasnya sebenarnya. Ya, di mana akal tersebut harusnya mengikuti dalil, kemudian dia bebankan akalnya tadi dan disuruh dia untuk, ya, menjadikan dalil mengikuti dia. Ini namanya membebani diri di luar kemampuannya, membebani akal di luar tugasnya. Demikian para sahabat Nabi SAW. Mereka sederhana di dalam beragama, bukan berarti mereka tidak berilmu. Ilmu mereka punya. Dan justru dengan kedalaman ilmu yang mereka miliki, akhirnya mereka menjadi orang yang aqalluha takallufan, orang yang paling sedikit di dalam takalluf. Ini berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan karena mereka bodoh atau tidak mengetahui dalilnya. Justru karena mereka dalam ilmunya, sehingga mereka orang yang sedikit takallufnya di dalam agama. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi. Kembali di sini Abdullah bin Mas'ud menyebutkan sebagian sifat para sahabat Nabi SAW. Mereka ini adalah sebuah kaum yang Allah SWT telah memilih mereka,
yaitu di antara sekian banyak manusia. Manusia di zaman mereka banyak, ya, jutaan. Tetapi Allah SWT memilih kaum ini untuk tujuan yang mulia. Yang pertama adalah memilih mereka untuk menemani Nabi Muhammad SAW, menemani beliau di dalam berdakwah, menemani beliau di dalam mengamalkan Islam, wa iqamati dinihi, dan menemani beliau di dalam menegakkan agama ini, menemani beliau SAW di dalam menyampaikan agama, dan menemani beliau SAW di dalam menegakkan agama ini. Maka ini menunjukkan kelebihan Allah SWT ketika melakukan sesuatu, maka melakukan sesuatu tersebut dengan iradah, dengan hikmah. Ketika Allah SWT memilih mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum menjadi ashab, para sahabat Nabi SAW, maka ini menunjukkan tentang keutamaan mereka. Allah memilih mereka dengan iradah, bukan sesuatu yang tidak sengaja, tapi dengan kehendak Allah, dengan hikmah dari Allah SWT. Karena Allah mengetahui merekalah yang berhak, merekalah orang yang paling berhak untuk menjadi sahabatnya Rasulullah SAW, menemani kekasihnya. Fa'rifu lahum fadlahum. Kalau demikian, setelah kalian mengetahui tentang keutamaan para sahabat, fa'rifu lahum fadlahum, maka hendaklah kalian mengetahui tentang keutamaan mereka. Maksudnya di sini bukan hanya mengetahui saja, tapi maksudnya adalah tunaikan kewajiban kalian kepada para sahabat Nabi SAW. Ya, sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana wa ya'lam li'alimina haqqahu." Dan tidak mengetahui hak seorang alim. Maksudnya tidak mengetahui di sini bukan karena dia tidak tahu tentang hak orang alim tersebut, tapi tidak menunaikan kewajiban dia kepada orang alim tersebut, tidak menghormatinya, tidak mendudukkan beliau pada tempatnya. Maka maksud beliau di sini fa'rifu lahum fadlahum, ketahuilah tentang keutamaan mereka. Maksudnya adalah tunaikan kewajiban kalian kepada para sahabat Nabi SAW. Wattabi'uhum fi atharihim, dan hendaklah kalian mengikuti mereka para sahabat di dalam athar-athar mereka, bekas-bekas mereka. Apa yang mereka tinggalkan, yang itu adalah bekas mereka, di antaranya adalah ucapan mereka dan juga perilaku mereka yang ditulis dan disampaikan oleh orang-orang setelahnya. Ini adalah athar, ini adalah bekas-bekas dari para sahabat radhiyallahu taala anhum, berupa ucapan maupun perbuatan mereka. Kata beliau, wattabi'uhum, ikutilah mereka, ikuti ucapan mereka dan ikuti apa yang mereka perbuat. Wa tamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa dinihim, dan hendaklah kalian berpegang. Tamassaku artinya adalah berpegang teguh, berpegang kuat. Kalau sudah mendapatkan ucapan mereka, sudah mendapatkan perbuatan mereka, maka pegang dengan kuat. Jangan hanya sekedar disentuh atau dipegang tapi tidak sungguh-sungguh. Beliau mengatakan wa tamassaku, hendaklah kalian berpegang dengan kuat dengan apa yang kalian mampu, sesuai dengan kemampuan kalian, min akhlaqihim wa dinihim, baik berupa akhlak mereka maupun agama mereka, baik berupa akhlak mereka maupun ibadah mereka. Di sini ada isyarat dan penjelasan dari beliau
radhiyallahu taala anhu bahwasanya mengikuti para salaf itu bukan hanya mengikuti mereka di dalam din mereka saja, mengikuti akidah mereka, manhaj mereka, mengikuti ibadah mereka saja, tapi juga harus berpegang teguh dengan akhlak mereka. Berpegang teguh dengan akhlak mereka, karena mereka berada di atas akhlak yang mulia. Bagaimana muamalah mereka dengan manusia, dengan masyarakat, muamalah mereka dengan keluarga, muamalah mereka dengan orang tua, muamalah mereka dengan tetangga. Jangan kita mengira bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya contoh di dalam masalah akidah dan ibadah saja. Bahkan di dalam akhlak mereka adalah orang yang paling nomor satu. Maka sepantasnya bagi seorang yang menisbahkan dirinya kepada para sahabat Nabi SAW meniru mereka secara kafah, secara utuh, bukan hanya di dalam tata cara ibadah mereka dan akidah mereka, tetapi juga di dalam akhlak mereka. Ya. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim atau 'alal hadil mustaqim, karena sesungguhnya mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Dikuatkan oleh beliau, diakhiri dengan penyebutan sebab kenapa kita mengikuti mereka, karena secara umum mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Diawali dengan ujian kepada para sahabat dan perincian dari ujian tersebut, kemudian diikuti dengan dorongan, perintah untuk mengikuti mereka, dan dikuatkan kembali dengan penyebutan secara global kenapa kita mengikuti para sahabat Nabi SAW, karena mereka berada di atas jalan yang lurus. Sehingga tidak heran apabila ada di antara salaf yang menafsirkan as-siratul mustaqim, ya, dan orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus tadi dengan para sahabat. Ya, mengatakan misalnya yang dimaksud adalah Abu Bakar wa Umar, atau yang dimaksud adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, waqala aidan inna Allah nadhara fi qulubil ibadi wa wajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibadi wastafahu li nafsihi wa bada'ahu fi risalatihi thumma nadhara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa wajada quluba ashabihi khairu qulubil ibadi wa ja'alahu wazira'a nabiyyi. Naam, wuzara'a. Waja'alahu wuzara'a nabiyyi wa bi ta'alatihi kama ra'a muslimuna hasanan fa huwa 'inda Allahi hasan wa ma ra'ahu sayyi'an fa huwa 'inda Allahi wa ma ra'ahu sayyi'an kama ra'ahu wa ma ra'ahu sayyi'an fa huwa 'inda Allahi sayyi'un. Idan fa muslimuna al-maqsuduna bi mas'ulin kumul as-sahabah. Baik. Wa qala aidan, dan beliau juga berkata, maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud, Inna Allah nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Sesungguhnya Allah melihat pada hati-hati para hamba, maka Allah mendapatkan bahwasanya hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hati-hati para hamba. Fastafahu li nafsihi fabta'athahu birisalatihi. Maka Allah SWT memilih beliau karena mendapatkan hati beliau adalah hati yang paling baik. Maka Allah memilih beliau untuk dirinya dan mengutus beliau dengan risalahnya. Thumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin. Kemudian setelah itu Allah SWT melihat pada hati-hati hamba setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Maka Allah mendapatkan bahwasanya hati para sahabat beliau adalah sebaik-baik hati para hamba.
Dan ini menunjukkan tentang keutamaan para sahabat Nabi SAW, bahwasanya hati-hati mereka adalah sebaik-baik hati manusia setelah hatinya Rasulullah SAW. Ya, setelah hatinya Rasulullah SAW, maksudnya adalah ya di zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi SAW, maka sebaik-baik hati adalah hatinya Muhammad SAW, dan setelahnya adalah hati para sahabat beliau. Adapun sebelumnya, maka di sana ada para anbiya yang tentunya mereka lebih baik daripada para sahabat Nabi SAW. Faja'alahum wuzara'a nabiyhi, maka Allah SWT menjadikan mereka sebagai wuzara nabiyhi, sebagai menteri-menterinya Rasulullah SAW. Maksudnya adalah pembantu beliau, menemani beliau di dalam dakwah, menemani beliau di dalam melaksanakan agama ini. Yuqatiluna ala dinihi, mereka berperang di atas agama Nabi SAW. Fama ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, maka apa yang dilihat oleh muslimun, dan jadi maksud oleh beliau dengan muslimun di sini adalah orang-orang yang sedang beliau bicarakan di sini. Siapa mereka? Para sahabat. Ya, karena beliau sebelumnya sedang berbicara tentang para sahabat Nabi SAW, yang mereka adalah memiliki hati yang paling baik. Karena hati mereka adalah hati yang paling baik, hati yang paling suci, hati yang paling berilmu, yang paling jujur. Ketika hati-hati tersebut bersepakat mengatakan bahwa ini adalah baik, fahuwa indallahi hasan, maka sesuatu yang mereka lihat baik tadi itu di sisi Allah adalah baik. Kenapa demikian? Karena aslan hati-hati mereka adalah hati-hati yang apa? Baik, hati-hati yang paling baik, yang paling suci, yang paling berilmu, yang paling jujur dan jauh dari hawa nafsu. Ketika hati-hati tersebut bersatu dan mengatakan bahwasanya sesuatu ini adalah hasan, ketahuilah bahwasanya itu di sisi Allah adalah hasan. Ini kalau mereka para sahabat yang bersepakat, maka itu adalah hasan di sisi Allah. Berbeda dengan orang-orang yang datang setelah beliau, setelah mereka, yang sudah banyak di sana hawa nafsu yang masuk di dalam hati-hati manusia. Ya, sehingga ketika sekelompok dari mereka, yaitu mutaakhirin, memandang ini adalah baik misalnya, itu belum tentu baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena sudah banyaknya hawa nafsu yang masuk, ya, sudah banyak kejahilan yang masuk. Berbeda dengan para sahabat Nabi SAW. Maka tidak heran di sini kalau Abdullah bin Mas'ud mengatakan, fama ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Apa yang dilihat oleh orang-orang Islam, maksudnya adalah orang-orang Islam yang sedang beliau bicarakan di sini, yang mereka memiliki hati yang paling baik, hati yang paling bersih, maka itu di sisi Allah adalah sesuatu yang baik. Wa ma ra'ahu sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'. Dan apa yang dilihat oleh para sahabat Nabi SAW sebagai sesuatu yang jelek, maka itu adalah jelek di sisi Allah. Karena mereka tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, mereka ucapkan berdasarkan ilmu. Ketika mereka semuanya sepakat ini adalah jelek, menunjukkan bahwasanya itu adalah memang jelek di sisi Allah. Baik. Kemudian Syekh di sini mengatakan, idzan fal muslimuna al maqsuduna li Ibnu Mas'udin hum as-sahabah. Oleh karena itu, dengan demikian maka orang-orang Islam yang dimaksudkan oleh Abdullah bin Mas'ud di sini adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
والاقتداء بهم ومن هدي برضا الله من بعدهم فلا اقتداؤه بهديهم قال الله تعالى كيف فالاقتدائه بهديهم والاقتداء بهديهم قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Baik. Ucapan beliau bahwasanya apa yang dilihat oleh para sahabat Nabi SAW itu adalah baik, maka di sisi Allah adalah baik. Yang dilihat oleh mereka jelek, maka di sisi Allah adalah jelek. Ini sebagian manusia atau sebagian orang ada yang berdalil dengan ucapan ini tentang adanya bid'ah hasanah. Ya, kemudian mengartikan muslimun di sini dengan umumnya orang Islam. Ini kan baik menurut orang Islam. Ya, kalau ini baik berarti di sisi Allah ini adalah baik, karena banyaknya orang-orang yang menganggap ya amalannya adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, maka dia adalah baik di sisi Allah. Tapi maka ini tidak pada tempatnya yang demikian. Kalau kita melihat secara utuh ucapan dari Abdullah bin Mas'ud, maka kita melihat bahwasanya maksud beliau dengan muslimin di sini adalah siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi justru ini menjadi hujjah atas mereka. Ya, kalau yang dimaksud adalah para sahabat, kita lihat apakah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan bid'ah ini atau tidak. Kalau mereka tidak melakukan dan tidak ada athar satu pun bahwasanya para sahabat mereka melakukan, ketahuilah bahwasanya itu di sisi Allah adalah sayyi. Itu di sisi Allah adalah sesuatu yang jelek. Buktinya para sahabat Nabi SAW mereka tidak melakukan bid'ah tersebut. Ya, seorang pun di antara mereka, tidak ada seorang pun di antara mereka yang melakukan, menunjukkan bahwasanya itu adalah jelek di sisi mereka. Dan apa yang jelek di sisi mereka berarti itu adalah jelek di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian di sini beliau mendatangkan ucapan Al-Imam Ahmad bin Hanbal tentang keharusan kita untuk berpegang teguh dengan petunjuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Al-Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad, beliau adalah murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Usulus sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim. Pokok-pokok sunnah di sisi kami. Sunnah bisa diartikan Islam itu sendiri atau ya sunnah dalam artian akidah. Akidah ini adalah sesuatu yang paling penting di dalam sunnah, sehingga terkadang diitlaqkan oleh sebagian salaf akidah ini dengan sebutan apa? Sunnah. Banyak di antara mereka yang mengarang kitab akidah dan dinamai dengan sunnah. Ya, seperti Al-Imam Ahmad dan juga yang lain. Sehingga pokok-pokok akidah atau di antara pokok-pokok Islam menurut kami, ya menurut beliau dan juga para ulama yang lain, adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah berpegang teguh, berpegang kuat dengan apa yang ada di atasnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi petunjuk mereka baik berupa ucapan maupun perbuatan, itulah yang mereka pegang. Wal iktida'u bihim, dan juga mencontoh dan juga meneladani mereka. Ini termasuk pondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membedakan antara mereka dengan aliran-aliran. Di antara yang membedakan, dan ini adalah termasuk hal yang utama, yang pondasi yang membedakan mereka dengan aliran-aliran adalah tentang tamassuk, berpegang teguh dengan petunjuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bukan hanya berpegang dengan Al-Quran dan juga Sunnah, tapi mereka juga berpegang dengan petunjuk para sahabat Nabi SAW di dalam memahami Al-Quran dan juga Sunnah Nabi SAW.
Adapun aliran-aliran yang lain dan sudah kita sampaikan, ya, mereka secara zahir berpegang dengan Al-Quran dan juga hadis. Dan kalau ditanya masing-masing dari aliran tadi, apakah engkau mengakui Al-Quran dan hadis? Jawaban mereka akan sama. Satu, iya, kami mengakui Al-Quran dan juga hadis. Kami berdalil dengan Al-Quran dan juga hadis. Baik orang Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, Sufiyah, kalau kita tanya tentang apa dalil dari amalan mereka, mereka bisa mendatangkan. Orang yang zikir jama'i bisa mendatangkan dalil dari Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsiran. Di sini yang diperintahkan berapa? Satu atau banyak? Udhkuru. Ya, maksudnya adalah kalian. Kalau kalian kan berarti apa? Banyak. Berarti ini dalil tentang zikir jama'i, enggak masalah. Ya. Dan masing-masing dari mereka bisa mendatangkan dalil dari Al-Quran dengan cara seperti ini. Ya, bahkan orang Nasrani juga bisa mendatangkan dalil dari Al-Quran bahwasanya Tuhan itu 3. Mereka mengatakan bahwasanya banyak di dalam Al-Quran Allah mengatakan inna, sesungguhnya kami, dan kami adalah lebih dari 1. Berarti ini menguatkan bahwasanya Tuhan itu lebih dari 1. Orang Nasrani dan seluruh orang yang menyimpang dengan cara seperti ini, dia bisa berdalil dengan Al-Quran. Maka tidak cukup untuk supaya berada di atas jalan yang lurus kita hanya berpegang dengan lafaz Al-Quran saja atau lafaz hadis saja. Kita harus berpegang dengan pemahaman yang benar, makna yang benar harus kita pegang. Karena kalau hanya berpegang dengan lafaz, tentunya orang yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu lebih dari 1, dia berarti berada di atas jalan yang lurus. Ya, kalau hanya berpegang dengan lafadznya saja. Tapi harus, dan yang benar adalah berpegang teguh dengan lafaz dan juga maknanya. Dari mana kita dapatkan makna tadi, pemahaman tadi? Dari siapa? Dari para sahabat Nabi SAW, yang mereka langsung melihat Al-Quran turun, dan mereka langsung melihat Nabi SAW bagaimana beliau mengamalkan ayat ini. Maka ucapan mereka dan perbuatan mereka itulah cermin kita. Itulah pemahaman yang benar. Apakah para sahabat Nabi SAW memahami demikian, kemudian mereka melakukannya, atau mereka tidak memahami demikian? Ya, dengan demikian seseorang berada di atas jalan yang lurus dan dia memegang pondasi sunnah ini yang membedakan antara ahlu sunnah dengan aliran-aliran yang ada. Oleh karena itu di antara nama yang ma'ruf, di antara nama-nama ahlu sunnah adalah salafiyun. As-salafiyun diambil dari kata salaf, dan maksud salaf adalah para pendahulu kita. Siapa pendahulu kita yang paling dahulu? Para sahabat Rasulullah SAW. Mereka adalah salaf. Ya, dan setiap orang yang berusaha untuk menempuh jalan mereka, mengikuti mereka di belakang mereka, ini dinamakan dengan salafiyun, salafi. Mereka adalah setiap orang yang berusaha untuk mengikuti para sahabat Nabi SAW, berjalan di belakang mereka. Jamaknya adalah salafiyun. Ya, ini adalah penamaan yang syar'i yang demikian, penamaan yang diperbolehkan, karena penamaan ini kembali kepada Islam itu sendiri. Penamaan ini, gelar ini kembali kepada Islam itu sendiri. Karena para salaf, ya, mereka adalah para sahabat Nabi SAW, dan semuanya sepakat bahwasanya orang yang paling benar di dalam mempraktekkan Al-Quran dan juga Sunnah, orang yang paling benar pemahamannya terhadap Al-Quran dan juga Sunnah adalah siapa? Para sahabat Nabi SAW. Sehingga orang yang menisbahkan diri kepada mereka, ini mereka menisbahkan diri kepada Islam itu sendiri, dan itu enggak masalah.
Karena Allah SWT mengatakan, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Allah SWT dialah yang telah menamakan kalian dengan muslimin sebelumnya. Dari sejak zaman dahulu, ya, dari zaman Nabi Adam, Nuh, Ibrahim dan seterusnya, mereka dinamakan dengan muslimin, yaitu orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Dan setiap gelar yang kalau diteliti kembalinya kepada Islam itu sendiri tidak masalah. Dan inilah nama-nama yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah As-Salafiyun. Wa man hadhiya bi ridallah min ba'dihim faliqtidaihi bihadihim. Dan barang siapa yang mendapatkan ridha Allah setelah mereka, yaitu setelah para sahabat Nabi SAW, sebabnya adalah karena dia mengikuti petunjuk para sahabat Nabi SAW. Jadi orang-orang yang datang setelah para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, termasuk diantaranya kita, tidak mungkin kita mendapatkan ridha Allah kecuali apabila kita meneladani para sahabat Nabi SAW. Di orang-orang setelah sahabat, tidak ada di antara mereka yang mendapatkan ridha Allah kecuali sebabnya adalah karena mengikuti para sahabat. Dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dalilnya adalah firman Allah di dalam surat At-Taubah, dan orang-orang yang sabiqunal awwalun, orang-orang yang telah mendahului kita, dan mereka adalah orang-orang yang awal dari kalangan orang-orang muhajirin dan ansar. Mereka sudah mendahului kita di atas iman, mendahului kita di atas Islam, dan mereka adalah terdahulu di dalam zaman. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Allah menyebutkan golongan yang pertama yaitu muhajirin, kemudian golongan yang kedua adalah al-ansar, kemudian Allah menyebutkan golongan yang ketiga, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan baik. Kenapa mereka? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka. Hum di sini, dhamir di sini kembali kepada tiga golongan tadi. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Siapakah mereka? Kembali kepada tiga golongan yang disebutkan sebelumnya. Golongan yang pertama adalah muhajirin, yang kedua adalah ansar, dan yang ketiga adalah orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar bi ihsan, dengan baik. Jadi mengikutinya bukan sekedar asal-asalan, mengikutinya bukan hanya sekedar penisbatan, penyandaran, saya salafi misalnya, ya, bukan hanya sekedar pengakuan dan juga penyandaran saja, tetapi benar-benar mengikuti. Ini namanya mengikuti dengan baik. Kalau hanya sekedar bangga dengan gelarnya, bangga dia adalah seorang salafi, tapi hakikatnya pengamalan dia di dalam sehari-hari tidak sesuai dengan petunjuk para salaf, maka ini bukan orang yang mengikuti dengan baik. Yang diridhai oleh Allah adalah orang yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan baik, bukan hanya sekedar pengakuan saja. Dan termasuk mengikuti mereka dengan baik adalah mengikuti mereka di dalam seluruh bidang kehidupan. Dalam akidah mengikuti para sahabat, di dalam masalah asma dan juga sifat mengikuti para sahabat, di dalam masalah tauhid uluhiyah mengikuti para sahabat, di dalam masalah mukjizat mengikuti akidahnya para sahabat, di dalam masalah karamat mengikuti akidahnya para sahabat, dan seterusnya. Dari awal sampai akhir masalah akidah dia mengikuti sahabat. Di dalam masalah sikap seorang rakyat terhadap penguasa mengikuti akidahnya para sahabat. Bukan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang mengaku dia mengikuti dakwah salaf, tapi ketika sampai pada sikap seseorang terhadap penguasa, dia tidak mengikuti manhaj salaf,
tetapi lebih mengikuti manhaj Khawarij di dalam sikap mereka terhadap penguasa. Meskipun mereka di dalam asma dan juga sifat, wah, kasih mbah ya. Baik. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian yang mereka mengaku mendakwahkan salaf, tetapi ketika datang fitnah, terlihat belang mereka dan terlihat bahwasanya mereka tidak mengikuti manhaj salaf di dalam masalah sikap mereka terhadap penguasa. Di dalam hari-hari biasa, keadaan normal, sangat sulit membedakan antara mereka dengan salaf. Apa yang mereka omongkan seperti yang kita omongkan, kitab yang mereka ajarkan seperti kitab yang kita ajarkan, mengajarkan kitab tauhid, ya, mengajarkan akidah wasithiyah, membantah alil bid'ah, sehingga terkadang ketika kita ditanya sulit untuk menjawabnya. Ya, tapi ketika terjadi fitnah, disitulah akan terlihat belang mereka, terlihat tentang hakikat penyelisihan mereka terhadap manhaj salaf. Karena masalah, ya, sikap terhadap penguasa ini adalah termasuk usul, termasuk pondasi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Oleh karena itu, mengikuti mereka dengan baik di antara maknanya adalah mengikuti mereka di dalam seluruh bidang kehidupan. Di dalam masalah akidah, termasuk di antaranya adalah di dalam masalah akhlak. Kalau kita memang ingin menjadi orang yang diridhai oleh Allah, ikuti mereka dengan baik. Sebagaimana kita mempelajari akidah yang benar, akidah para sahabat, akidah para salaf, maka dalam masalah akhlak juga demikian. Yang sampai ada, ya, rumor atau anggapan bahwasanya seorang salafi itu jelek akhlaknya, karena mereka melihat oknum saja, ya, sebagian orang yang menyandarkan dirinya kepada salaf tidak mau berbicara dengan tetangganya, tidak mau senyum ketika melihat orang lain, ya, hanya melihat oknum saja, kemudian dia menganggap bahwasanya seluruh salafi itu akhlaknya demikian. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita, sebagaimana kita berpegang teguh dengan akidah yang benar, maka harusnya dalam masalah akhlak kita juga harus menjaga akhlak kita kepada orang lain sebagaimana dahulu para salaf. Demikian pula di dalam masalah ibadah. Para salaf, mereka adalah orang yang nomor satu di dalam masalah ibadah. Ya, demikian pula kalau kita memang menyandarkan diri kepada para salaf, seharusnya di dalam ibadah kita juga seperti mereka. Demikian yang bisa kita sampaikan. Dan mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan materi. Ya. Ada sebagian orang yang mengatakan para sahabat saja dahulu berselisih pendapat di dalam suatu masalah, sedangkan kita diperintahkan untuk mengikuti para sahabat. Pendapat manakah yang kita ikuti? Ya, kalau para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bersepakat atas sebuah perkara, maka haram hukumnya bagi kita untuk menyelisihi mereka. Allah SWT mengatakan, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin." Orang yang menyelisihi Nabi setelah jelas baginya petunjuk, kemudian dia mengikuti selain jalannya para orang-orang yang beriman. Dan yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman di sini adalah para sahabat Nabi SAW. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Orang yang paling berhak menyandang sifat iman adalah para sahabat Nabi SAW. Nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia sesuai dengan keinginan dia dalam berpaling. Wa nuslihi jahannam, kemudian akan kami masukkan dia ke dalam jahannam. Menyelisihi apa yang disepakati oleh para sahabat ini adalah dhalal, kesesatan yang demikian.
Adapun di dalam permasalahan yang mereka berselisih di dalamnya, maka silahkan kita memilih satu di antara pendapat mereka, ya, sesuai dengan ilmu yang sampai kepada kita, sesuai dengan dalil dan apa yang kita pahami dari dalil, kemudian kita menguatkan satu di antara pendapat para sahabat tadi, tidak masalah. Yang dilarang kalau sampai kita mendatangkan pendapat yang baru yang tidak pernah ada sahabat Nabi SAW yang memiliki pendapat tersebut. Di dalam sebuah permasalahan ada 3 pendapat misalnya, dan salah satu atau masing-masing dari pendapat tadi ada sahabat yang memang memiliki pendapat tersebut, maka silahkan sesuai dengan keadaan kita memiliki pendapat satu di antara 3 pendapat tadi. Yang tidak boleh kalau sampai kita mendatangkan pendapat yang keempat atau yang kelima, tidak ada para sahabat atau satu di antara para sahabat yang mereka berpendapat dengan pendapat tersebut. Ini jangan demikian, ya. Baik. Jadi kalau memang pendapat tersebut para sahabat saja berselisih, ya, dan perselisihan di sini adalah perselisihan yang mu'tabar, maka tidak masalah kita memilih salah satu di antara pendapat tersebut berdasarkan dalil, berdasarkan ilmu. Nah, ya. Baik, ada pertanyaan lain? Ya. Kita tutup. Wallahu taala a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.